وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tablik akbar kita di SMA Negeri 43 Jakarta ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Para dewan guru yang saya muliakan, kepala sekolah, pembina Rohis SMA Negeri 43 Jakarta, dan para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengadakan acara tablik akbar nuzulul Quran dengan tema Bucinku Ramadan atau budayakan cinta Quran di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 13 Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas kita, amal soleh kita, kajian kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, mereka para generasi salaf atau ulama salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sangat istimewa karena mereka sangat mengetahui kedahsyatan, kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa sungguh-sungguh agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Bahkan setelah melewati bulan Ramadan dari Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, mereka kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kebiasaan guru kita yang mengajarkan kita di saat bulan Ramadan ini kita biasa berdoa atau mengaminkan, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para salafus saleh adalah orang-orang yang sangat menantikan, merindukan kedatangan bulan Ramadan dan menangisi kepergian bulan Ramadan. Yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan oleh salafus saleh adalah mereka merasa amal ibadahnya sedikit, merasa amal ibadahnya khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paling takut wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah.
Makanya seorang khatib sering mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita panjatkan atau guru kita mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kata ulama, bulan Rajab adalah saatnya kita menanam. Kemudian Sya'ban saatnya kita menyiram. Kemudian juga di bulan Ramadan saatnya kita memanen. Jadi puncaknya ibadah, puncaknya amal saleh ya adalah di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Patut kita syukuri dan optimalkan untuk melakukan terbanyak dan terbaik ibadah di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Kemudian begitu pula di dalam Quran surat Thaha ayat 123 sampai 124 dan seterusnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, Al-Quran, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman, petunjuk bagi orang bertakwa adalah Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena mereka melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal dahulu di dunia matanya terlihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan kepada kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun, dalam surat Al-An'am ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dalam surat Al-An'am ayat 92 Allah juga menjelaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan ini Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 50, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Qur'an adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Begitu pula di dalam surat Shad ayat 29.
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus. Ya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Di lauhil mahfuz Allah turunkan ke langit dunia Baitul Izzah secara sekaligus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan pada saat malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, yang kita nggak tahu di malam apa Lailatul Qadar. Yang jelas adalah saat bulan Ramadan, baik di 10 hari yang terakhir diganjil, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru berangsur-angsur sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau gampangnya itu biasanya yang kita kenal 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kita harus berpegang teguh kepada Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan penuh dengan keberkahan, ziyadatul khair, penuh dengan kebaikan. Yang berdekatan dengan Al-Quran maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran, berubahlah dia menjadi sayyidul malaikah, menjadi panglimanya malaikat. Bahkan disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran sebagai ruhul amin. Di antara banyak malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, itu disebutkan dalam Al-Qadar. Ya, bagaimana kehebatannya, kecerdasannya, kekuatannya, kemudian juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di dalam surat At-Takwir, dalam surat An-Najm, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam 2 kali dengan wujud yang asli. Dalam peristiwa diturunkannya Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga pada saat Isra Mi'raj atau bertepatan dengan Sidratul Muntaha, wujud aslinya, kehebatannya, kedahsyatannya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan lalu diajarkan kepada sahabat. Berubahlah Nabi menjadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin. Ya, pemimpinnya para nabi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji juga oleh makhluknya, dipuji oleh para nabi, kehebatan, kedahsyatan, kebaikan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terpuji. Tersebar dalam 5 surat, dalam surah Al-Ahzab, Al-Fat, Muhammad, As-Saff, kemudian juga dalam Al-Ahzab, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, teladan terbaik. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Nabi, Allah pun memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Dan satu-satunya makhluk yang berjumpa langsung dengan Allah di saat peristiwa Isra Mi'raj, baik melalui mata kepala ataupun batin, ilham maupun pendengaran. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang dilarang Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantau. Dahsyat. Dan sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi, wahai istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Karena keistiqomahannya dalam akhlak yang sangat mulia, sehingga 2/3 dunia ini dikuasai kaum muslimin. Mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, selain memang hidayah Allah berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang sangat mulia. Kalau kita semakin gali kepribadian Nabi, makin jauh kita dengan Nabi. Adapun juga ada orang yang mengatakan kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Nah, ini mungkin banyak jamaah yang istirahat, ini nggak ketahuan karena kameranya nggak aktif. Ya, mudah-mudahan diamnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya nunduk-nunduk, zikir-zikir, lama-lama tidur. Ya, berkah itu, mudah-mudahan berkah. Bangun-bangun, kok acaranya cepat sekali? Itu bukan cepat, tapi Anda yang istirahat, ya. Tapi mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, para siswa, siswi Senayan 43 Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Diturunkan Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Berubahlah bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Kalau kita mengetahui kedahsyatan, kehebatan bulan Ramadan, niscaya kita menginginkan seluruh bulan adalah bulan Al-Quran. Bulan adalah bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Dibuka pintu surga seluas-luasnya di bulan Ramadan, orang gampang melakukan kebaikan. Dan dibelenggunya para setan, wa suffidat asyayatin, ditutup pintu nerakanya Allah serapat-rapatnya. Dosa cenderung orang tinggalkan, orang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala yang sunnah menjadi wajib, wajib dikalikan 70 kali lipat. Itu ada di bulan Ramadan. Saking mulianya Ramadan, kita di siang hari ya melihat kecoa ibarat kurma, ya, kemudian melihat bensin ibarat marjan. Suasana iklan di televisi sirup, tandanya udah Ramadan gitu. Ya, itu dahsyat itu ya. Religi, musik-musik juga nasyid dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking hebatnya Ramadan itu dahsyat, nggak pernah berhenti kita melakukan aktivitas amal soleh karena hebatnya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hari. Berubahlah hari itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, tuannya hari, hari terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Walladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Segera memenuhi panggilan Allah, tinggalkan dunia. Doa mustajab, kaum muslimin bersatu dan seterusnya, keutamaan-keutamaan hebat lain. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran Allah turunkan di sebuah malam. Berubahlah malam itu menjadi malam kemuliaan. Nah, ini Lailatul Qadar diabadikan dalam Quran surat Ad-Dukhan, dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, atau Ibnu Katsir mengatakan 84 tahun plus 3 bulan. Melakukan amal soleh tiada henti diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usianya pendek, tapi keberkahannya banyak, pahalanya sama seperti umat terdahulu, bahkan lebih. Nah, ini dahsyat ini. Makanya kalau awal turunnya Al-Quran secara sekaligus, itu namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kalau pada saat hari Jumat, kemudian juga Ramadan, diturunkannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana guru kita menyampaikan tadi, surat Al-Alaq ayat 1-5, nah itu berangsur-angsur turunnya 17 Ramadan. Ya,
atau biasa nuzulul Quran yang kita ketahui. Nah, itu orang tahu semua. Tapi kalau pertama kali nggak ada yang tahu, tapi di bulan Ramadan, di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita melakukan aktivitas amal soleh, pahalanya begitu dahsyat. Salat di malam kemuliaan, biasanya mungkin di malam ganjil, Asyrul Awakhir, 10 hari yang terakhir, atau malam 27, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melakukan amal soleh, infak sedekah, baca Quran, tilawah, kemudian juga salat tarawih, tahajud, itu dikalikan 1000 bulan. Pahalanya tiada henti. Kalau membaca Quran misalnya, nun, nah itu nun 1000 bulan kita baca itu. 84 tahun plus 3 bulan itu kita baca tiada henti pahalanya. Apalagi kita melewati Ramadan bertahun-tahun. Maka supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari malam pertama Ramadan, malam pertama sampai akhir Ramadan, jangan tinggalkan kecuali melakukan aktivitas amal soleh. Sholat tahajudnya, sholat tarawihnya, dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah umat. Berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik kalau mereka berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah keluarga, individu, personal, berubahlah dia menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah. Qala ahlul Quran wa khasabu. Sesungguhnya kata Nabi, Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran dan hamba pilihan. Nah, ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul Quran. Nanti kita akan bahas siapakah mereka yang ahlul Quran. Apalagi di bulan Ramadan, salah satu amalan yang hebat adalah membaca Al-Quran. Sangat dahsyat. Bagaimana para sahabat itu ada yang menghatamkan, atau salafus soleh yang menghatamkan 1 pekan sekali, kemudian 3 hari sekali. Itu biasanya di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, tak terhingga, boleh kita baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Bahkan Imam Syafi'i luar biasa menghatamkan Quran 60 kali hatam di bulan Ramadan, sehari 2 kali. Pagi dan malam. Dan itu dalam kondisi sholat. Bahkan kalau kita tingkatan lebih dahsyat lagi, Utsman bin Affan, saking cintanya, akrabnya dengan Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya dalam keadaan sholat. Selesai, khatam dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Dan pahalanya begitu dahsyat. Maqamnya sangat tinggi. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan bagi kita masih ada kesempatan kurang lebih 17 hari untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Baik. Lalu bagaimana kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Ya, bagaimana caranya? Di antaranya adalah yang pertama yang harus kita lakukan, ini saya sampaikan ada 8M. Ya, ada 8M. M yang pertama, ini ikhwah fillah atau para jamaah, para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti materinya saya berikan ya. Supaya kalaupun nggak mau dicatat, silakan didengarkan saja. Nah, kalau para sahabat itu dia mengandalkan sodar dan kitaban. Jadi sodar itu dalam hatinya, dalam memorinya dia hafal. Kalau kita masuk telinga kanan, keluar lagi. Kalau telinga kiri masih bagus. Ini mantul, mantap betul. Masuk kanan, telinga kanan. Ya, keluar lagi. Bagi yang hafalannya kuat, dia hafal itu para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi. Bagi yang hafalannya nggak kuat, dia catat kitaban. Nah, kita nggak hafal, nggak kuat, nyatet kagak. Udah yang ada cuman tidur aja. Tapi ya saya yakin, ayat 43, apalagi rohisnya, mendengarkan dengan baik. Dan kalaupun tidak catat, nanti catatannya saya berikan. Supaya buat bahan pelajaran kita ya, agar kita bisa melaksanakan di Ramadan ini menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, dimuliakan di dunia apalagi di akhirat. Bagaimana menjadi generasi Qur'ani, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? M yang pertama adalah membeli Al-Qur'an.
pastikan kita membeli Al-Quran. Kalau setiap setahun sekali baju baru, alhamdulillah, atau motor baru, kemudian juga mobil baru dan sebagainya, tas baru. Nah, usahakan kalau memang bisa kita beli Al-Quran. Atau minimal satu orang satu, punya 7 saudara atau 10 ya di dalam keluarga, itu Qurannya hanya satu. Udah satu, tulisannya wakaf lillahi ta'ala, punya masjid yang harus dibacanya hanya di masjid, dibawa pulang. Nah, ini bahaya nih ya. Atau kita menggunakan aplikasi Quran, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi yang hard copy-nya kita harus punya. Ya, Al-Quran ini ada pengorbanan. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, kita meraih sukses ilmu, atau saya tambahkan menjadi generasi Qurani adalah modal, bulghah, tadhiyah, pengorbanan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak diberikan perniagaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna, berjuang di Allah fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Jadi kita harus modal, belajar modal, perjuangan dengan modal dan sebagainya. Ikhtiar, bahasa sekarang, tidak mengkhianati hasil. Maka berkorban dengan membeli Al-Quran. Satu orang, satu Quran. Pegang, baca, dan sebagainya. Pertama adalah usahakan kita punya Al-Quran sendirian. Maksudnya adalah satu Quran, satu orang. Siapapun keluarga kita, satu Al-Quran, satu orang. Pegang, yang bagus. Setiap tahun nanti ini luar biasa. Semangat lagi. Mentadaburi, membaca, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah mengambil air wudhu. Yang kedua adalah mengambil air wudhu. Kita usahakan menyentuh Al-Quran dalam keadaan bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Allah mencintai pula orang yang tobat dan mensucikan diri. Apalagi bagi mereka yang menjaga wudhunya. Apalagi sekarang dengan hand sanitizer-nya, maskernya, kemudian juga menjaga jaraknya. Itu udah dibantu lagi oleh pemerintah. Atau yang kebiasaan kita menjaga wudhu. Kira-kira orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan wudhu dia. La yuhafidhul wudu ilal mu'minin. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang-orang beriman. Ya, merasa diawasi oleh Allah, didoakan oleh malaikat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi yang terbaik adalah mengambil air wudhu. Nanti saya sampaikan lagi bagaimana adab-adabnya, ada tambahan lagi nanti ya. Ini menjadi generasi Qurani dulu. Mengambil air wudhu dalam kondisi suci. Ya, ini termasuk adab Al-Quran juga nih. Ya, dalam keadaan suci. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak yang datang bulan, bagi wanita atau laki-laki datang matahari ya, enggak lah ya. Jadi datang bulan misalnya. Boleh menyentuh Al-Quran tapi dengan lapisan sarung tangan atau gadget atau bukan murni Al-Quran yang ada terjemahannya dan sebagainya. Supaya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bagi yang tidak berhalangan, bagus, bacalah Al-Quran dalam kondisi suci. Usahakan. Karena kita memuliakan Al-Quran, kalamullah, al-mu'jiz, firman Allah, penuh dengan mukjizat, dibacanya dengan ibadah, diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, nah ini penting ini ya, yaitu yang ketiga baru kita membaca Al-Quran. Baru kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini ada 6.236 ayat, bisa memberikan syafaat, penolong kepada kita. As-siyam wal Quran yashfa'an. Ada dua di antara banyak syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang bisa selamat. Pertama, as-siyam. Puasa ini bisa menyelamatkan kita, dan orang yang puasa itu juga dia akan dimasuki babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga babur rayyan. Sebagaimana mujahid kita, pahlawan kita 402 kapal selam yang kondisi terakhir yang kita dapatkan, mereka kemungkinan besar wafat, dan mudah-mudahan termasuk yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wafat karena Covid, orang yang wafat karena jihad fisabilillah, orang yang wafat karena tenggelam, itu fahuwa syahid. Dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Diampuni seluruhnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa dahsyatnya pilihan hamba Allah, apalagi Ramadan, apalagi menjelang subuh, apalagi syahid. Ini luar biasa. Idaman bagi para penghuni surga. Orang yang masuk surga
itu dihidupkan kembali ke dunia, lalu apa yang terjadi? Mereka diberikan apa yang mereka inginkan, ya. Dia nggak mau lagi hidup di dunia. Ya, yang mau adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kembali lagi, ya. Puasa ini juga yang melihat kualitas puasa kita, yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tadi subuh kumur 3 kali atau zuhur nanti keluarnya 2 kali? Atau kita pura-pura lemes, ini kajian online biar supaya kelihatan puasa. Puasa nih, ya. Padahal nggak ada yang tahu kualitas puasa kita. Baik secara fikihnya mungkin diterima, tapi batal dalam pahalanya. Atau benar-benar batal. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahalanya tak terkira. Saumuli wa ana jazi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Tak terkira, tak terbatas. Karena mereka bukan hanya makan minum ditinggalkan, syahwatnya ditinggalkan. Melihat yang diharamkan Allah, bicara dusta ditinggalkan, mencaci maki, ya, kemudian juga ghibah, ngomongin orang di bulan Ramadan. Biasanya ini yang ngomongin orang itu laki-laki, ya. Kalau perempuan kan biasanya main bola atau nonton bola, ya. Menjaga lisannya, berkata jujur, menjaga kemaluannya dan sebagainya, syahwatnya. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya Allah berikan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa itu ibarat helikopter darat, bajai pada saat dia belok yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti emak-emak pada saat naik motor, sennya ke kiri, beloknya kanan, matiinnya di garasi, ya. Jadi nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya Allah, di saat siang hari hamba-Mu dulu menahan makan minum, jangankan yang haram, yang halal di bulan Ramadan ditinggalkan karena dilarang oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan agar menjadi hamba Allah bertakwa. Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang Allah. Itulah hakikat puasa. Sabar. Dicaci maki orang oleh teman, diajak berantem, sabar. Kenapa Mang sabar? Gedean dia itu namanya takut, ya. Atau sabar, dimaki-maki oleh orang, kita lemparin aja bunga beserta pot-potnya, nggak sabar lagi tuh. Menahan diri, memaafkan, lalu membuka lembaran baru. Jadi kita harus sabar, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita 30 hari kurang lebih puasa, termasuk ibadah yang terpanjang dibandingkan haji, umroh, kemudian sholat, zakat, panjang nih 30 hari. Tapi kalau yang paling panjang adalah ibadah menikah. Keluarga ini bagi jomblo, sabar dulu, ya. Perbanyak puasa dan sholat malam, ya. Itu bagi jomblo nih. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian mampu, lahir batinnya pas sesuai dengan kemampuannya, maka segera menikah. Bagi yang nggak mampu, maka puasalah. Wa man lam yastati fa innahu 'alaihi bisawm. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena dengan puasa itu mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, itu puasa. Kebiri umatku, kata Nabi, adalah dengan sholat malam, dengan juga puasa. Nggak sholat, nggak puasa, jomblo. Berat ini. Hari gini jomblo misalnya gitu, ya. Belum menikah, khususnya nanti yang sudah selesai ya kuliahnya misalnya, yang sudah mampu lahir batin. Kenapa sebentar lagi kiamat, ya, Dajjal mau datang, belum nikah juga misalnya begitu. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita juga menahan syahwat kita nih yang bergejolak, biasanya lawan jenis, ya. Kita harus sabar, menahan diri godaan-godaan. Memang Ramadan menahan diri. Ada harta, tahta, raisa, dan sebagainya. Raisa udah nikah, ya. Jadi kita mampu menahan diri dari maksiat dan dosa, pandangan kita, dan sebagainya. Karena puasa, supaya puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga yang selanjutnya adalah Al-Quran. Ya Allah, di saat malam hari kami menahan kantuknya karena mereka membaca Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Selamatkan dia ya Allah. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran karena dia menjadi syafaat, penolong kita di padang mahsyar yang jaraknya sangat jauh, sangat dekat dengan matahari hanya 1 mil.
Kemudian ada orang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya dan diselamatkan oleh puasa, diselamatkan oleh Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kemudian posisi kita nanti di surga sesuai dengan bacaan Quran kita terakhir di dunia. Iqra wartaqi kama turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra. Baca lalu naiklah. Bacalah sesuai yang dahulu kamu tartil di dunia. Posisi Anda nanti sesuai dengan bacaan Quran kita. Berapa kali hatam target kita? Ada tilawah, tadabbur kita, ada qiraah, bacaan Quran kita, ada tahfidz. Berapa menambah hafalan kita di bulan Ramadan ini? Tingkatkan itu semua ya. Jadi satu halaman itu ada 15 baris, satu baris ada kira-kira 30 huruf, itu dikalikan 10. Jadi 4.500 kebaikan dalam satu halaman. Kalau kita menghatamkan Quran itu jutaan kebaikan. Memudahkan kita masuk ke dalam surga. Orang yang banyak pahalanya, mudah dia masuk surga. Fama man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang enteng pahalanya, dosanya banyak, masuk neraka dia. Walaupun kita masuk surga berdasarkan rahmat, bukan pahala, bukan amal soleh, tapi merebut rahmat Allah dengan mengejar sebanyak-banyaknya pahala dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ya. Jadi baca Al-Qur'an. Apalagi di Ramadan 4.500 kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Apalagi di malam kemuliaan dikalikan 1000 bulan. Betapa dahsyatnya. Apalagi yang berkali-kali khatam, yang hafal Al-Qur'an dan seterusnya. Makamnya semakin tinggi, dimuliakan Allah dan Rasulnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Baik. Jadi jangan tinggalkan tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Sehari bersama Al-Quran terus, baik sebelum Ramadan, Ramadan puncaknya, nanti setelah Ramadan hasilnya. Kemudian yang keempat, menghafal Al-Quran. Tambahkan hafalan kita, jangan trikul terus. Ya, ini sholat tarawih trikul, ya, sholat wajib trikul, ya. Dan saya sampaikan lagi satu ya. Jadi puasa itu kita sabar 30 hari, ya. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Liverpool yang puasa 30 tahun, lalu buka dan puasa lagi sekarang. Nah, ya. Itu 30 tahun puasanya Liverpool tuh ya. Akhirnya dimenang, kemudian sekarang puasa lagi, sabar lagi dia ya. Makanya kita juga harus sabar. Insya Allah Juve ini dia akan menang nanti di Liga Italia ya, karena sabar ya dan sebagainya. Nah, kemudian ya membaca Al-Qur'an, menghafal Quran, jangan trikul mulu, kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kan masih ada kul ya ayyuhal kafirun. Kan masih ada surat Al-Jin, kul uhiya ilayya. Dan kul-kul yang lain, ayat-ayat yang lain yang bertebaran dalam Al-Qur'an. Maka hafalkanlah. Orang yang mendapatkan ilmu, cirinya adalah mereka yang hafal Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan orang yang di dalam dirinya tidak ada hafalan Al-Qur'annya, maka seperti rumah tanpa penghuni. Banyak sundel bolongnya, ya banyak kuntilanaknya dan sebagainya, banyak setannya. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib. Apalagi Anda yang masih muda, manfaatkan untuk menghafal Qur'an. Tadi ada yang ikut MTQ mungkin atau MHQ. Kalaupun kalah menang urusan lain, itu hanya penyemangat, motivasi, hadiah dan sebagainya. Intinya adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Walaupun nggak selesai hafalan kita, tapi target kita pengen juz 30, bukan 30 juz, ya dibalik juz 30 misalnya. Atau Anda pengen 30 juz nggak sampai, tapi pahalanya sama seperti orang yang hafiz Al-Quran. Orang jihad, tapi dia nggak ikut jihad, misalnya pada saat jihad ya, suasana jihad, pahalanya sama seperti mujahid. Kenapa? Karena dia keinginannya ada, tekan uzur syar'i, sakit dan sebagainya. Sama seperti orang haji, dia sudah daftar, kemudian dia nggak berangkat haji karena meninggal, pahalanya sama. Maka sungguh-sungguh 1, 2, 3 ayat terus dihafalkan, tambahkan dan seterusnya, supaya kita dimuliakan. Semakin tinggi hafalan kita, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima adalah mengulang atau murojaah Al-Quran. Resiko menghafal, resikonya lupa.
ya wajar. Saya nggak ada yang lupa hafalannya. Kenapa? Karena nggak ada yang dihafal, ya. Maka seringnya menghafal, intinya kalau mau supaya lancar bacaan, seringnya membaca Quran. Agar lancar hafalannya, sering mengulang hafalan Quran. Mereka yang hafalan Qurannya sudah sempurna, mungkin itu interaksi sama Qurannya lama, berjam-jam lamanya, sabarnya, menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafalan Quran itu lebih mudah daripada tali unta. Unta yang diikat talinya lepas, ya. Itu lebih gampang lagi, sangat cepat lepasnya. Resiko menghafal, resikonya lupa. Maka lebih sulit mengulang daripada menghafal. Anda menghafal, kemudian harus diikuti, dibarengi dengan murojaah, mengulang hafalan. Mengikuti MHQ, misalnya juz 30, juz 29, juz 28, 27, atau 1, 2, 3, 4, 5, itu diulang berkali-kali. Sehari bisa 5 kali, sehari bisa 10 kali, ya, atau lebih daripada itu supaya lancar, baik dalam sholatnya diulang, murojaahnya, dan sebagai para ulama dulu mengulang hafalannya dalam kondisi sholat. Sering membaca lancar bacanya, sering mengulang hafalannya lancar. Apalagi di usia muda. Dan bagi yang tua, jangan berkecil hati. Para sahabat di usia tua dia baru mengenal Quran. Karena Quran baru turun, baru mu'alaf mereka, ya kan? Dan seterusnya. Jadi nggak ada kata terlambat. Terus meningkatkan hafalan kita, tingkatkan terus. Jangan mau kalah dengan imam-imam muda kita dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, mentadaburi Al-Quran atau membaca terjemahan Al-Quran atau membaca tafsir Al-Quran yang bahasa Indonesia banyak. Hadis terjemahnya ada, syarahnya terjemahnya ada, tinggal mau baca nggak kita? Atau dengarkan YouTube dan media sosial ustadz-ustadz kita yang baik, yang benar, yang lurus. Mau dengerin nggak? Al-Quran ini dahsyat, memudahkan bagi kalangan awam, memuaskan bagi para ahli Al-Quran. Ya, saking hebatnya Al-Quran itu kita baca 5 menit ngantuk. Nah, karena bernilai ibadah, setannya banyak. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini termasuk adab Quran juga. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Allah akan nolong dia. Atau bahasa kita itu karomah, para wali Allah berinteraksi dengan Qur'annya hebat, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi yang selama 309 tahun tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya suami tapi dengan izin Allah dia bisa mengandung, ya. Zaman sekarang ada nggak yang kayak Maryam begini, es cendol kelapa muda, perut berjendol nggak punya bapak? Itu bapaknya aja nggak ngaku tuh, ya. Beda dengan Maryam, kemujizatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para nabi, para wali, para salafus soleh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di saat diuji, saat susah, saat sulit dibantu oleh Allah. Dengan yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, tiba-tiba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Di saat Anda susah mengingat Allah, di saat senang Anda mengingat Allah, di saat sulit Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu. Ada perkataan ulama, jadi kalau kita menganggap dosa kecil itu besar, maka dosa kecil itu kita anggap besar, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap itu pahala yang sangat besar diberikan kepada kita. Jadi kita menganggap dosa itu yang kecil menjadi besar di hadapan Allah itu sesuatu yang sangat kecil, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menganggap dosa itu kecil di hadapan Allah sangat besar, maka jangan remehkan dosa, jangan mulai dosa belum tentu kita kembali lagi, dan jangan tunda melakukan amal saleh. Jadi kalau kita menganggap itu dosa besar, padahal kecil di sisi Allah, Allah ampunin dosa kita. Apalagi bulan Ramadan. Tapi kalau kita menganggap dosa kita dosa besar itu kecil, di hadapan Allah sangat besar. Maka jangan coba-coba melakukan dosa dan segera melakukan amal saleh. Dan baca terjemahannya. Orang beriman disebut nama Allah bergetar, kemudian juga dibacakan ayat Allah, meningkat imannya. Bagaimana mau meningkat? Bagaimana bergetar? Ngerti juga enggak? Imam sholat tarawih semalam, imamnya luar biasa, syahdu, nikmat. Nangis jamaahnya. Kenapa nangis? Imamnya lama banget. Ya.
Imamnya lama banget. Kirain paham ya bagaimana kita mau nangis, mau sedih, mau bahagia, kita nggak ngerti. Apa-apa yang ada dalam Quran bagus nggak bagus. Akhirnya ada orang misalnya ya menamakan anaknya itu sesuai dengan Al-Quran karena ini wahyu dari Allah. Dibuka pertama kali itu ayat Al-Quran, nah dinamain anaknya adalah sesuai dengan Al-Quran. Kan nggak ada yang salah, wahyu dari Allah, benar. Pas dibuka, Jahannam. Ada di dalam Quran Jahannam. Ada namanya Fir'aun, ada Qarun, ada Khinzir, ada Patkai kan? Khinzir gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Bukan Quran yang salah, andanya tidak mengerti. Ada contoh yang sangat baik, ada contohnya yang sangat buruk, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kita harus pahami. Hudalil muttaqin, hudalil nas. Petunjuk hidup bagi manusia, bagi orang bertakwa. Baca terjemahan. Kemudian yang ketujuh adalah mengamalkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengamalkannya. Apa yang kita baca, apa yang kita pahami, amalkan. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang dilarang Allah, tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah, kerjain. Kita lagi ngerjain perintah Allah nggak sekarang? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dipanggil orang beriman untuk melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kita lakukan. Kemudian ada juga ayat panggilan orang beriman biasanya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, dilarang berburuk sangka, ghibah, fitnah, kemudian dilarang makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, sama ayatnya. Perintah semua perintah yang disampaikan oleh Allah dikerjakan oleh Nabi. Semua yang dilarang oleh Allah semuanya ditinggalkan. Kita tahu nggak kewajiban kita apa? Kemudian apa yang mesti kita tinggalkan apa? Kita ngerti nggak? Baca Quran, pedoman kita. Walaupun mungkin di sebuah negeri tidak diterapkan syariat, kita prinsipnya adalah kita mengikuti ajaran Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW supaya selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Jangan menunggu 30 juz paham Al-Quran seluruhnya dan hadisnya. Keburu mati belum paham, itu selesai umurnya. Bukan hanya offline, tapi umurnya yang off. Ya. Jadi kita apa yang kita tahu dari Nabi, dari Quran, balighu anni walau ayah, kita pahami. Sebagaimana petunjuk guru kita, guru agama kita, guru ngaji kita, sampaikan ke yang lain, ke dalam keluarga, orang tua, teman. Begini loh yang dibolehkan Allah. Kita amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajak pada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, lihat dosa, ingatkan dengan nasihat, dan seterusnya. Apa yang kita tahu dari Quran dan Sunnah, sampaikan kepada yang lain, baik itu perintah ataupun larangan. Ingatkan. Atau gantian, kadang-kadang kita diingatkan. Saat ini saya mengingatkan kepada Anda, dan Anda bisa mengingatkan kepada saya. Gak ada jaminan di antara kita pasti masuk surga. Gak ada setelah Nabi, para Nabi dan sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya gak ada jaminan. Salim apapun manusia di muka bumi, ada peluang kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Bisa dosa dia, bisa su'ul khotimah. Nauzubillah. Dan orang yang bejat apapun di muka bumi, ada peluang hidayah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertobatlah kepada Allah, saling memaafkan, maksimalkan dalam melakukan amal saleh. Nah, kalau dari 8 ini kita lakukan semua, maka insya Allah kita menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Nanti ada orang tua yang mendapatkan mahkota kemuliaan yang sinarnya seperti sinar matahari. Ini luar biasa. Kemudian mendapatkan pakaiannya yang terbaik, melebihi bumi dan segala isinya. Bahkan langit dan bumi. Mana ada pakaian kayak gitu. Dan orang tua ini bertanya kepada Allah, gerangan apa? Padahal dahulu di dunia saya biasa-biasa aja. Tapi kok saya diberikan keistimewaan seperti ini? Ini karena anakku yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mampu mengangkat kedua orang tuanya. Apalagi pelakunya dimuliakan dunia, apalagi di akhirat. Itulah kira-kira. Dan saya tambahkan lagi, ya, sebagaimana Imam Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah, beliau menyampaikan tentang syarat meraih ilmu. Apapun itu, menghafal Quran dan sebagainya. Beliau mengatakan, ala lan tanal ilma illa bisittatin sa'udbika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, saya akan
memberitahukan kepadamu penjelasan semuanya, kata Imam Ali. Yang pertama adalah zakain, adalah apa? Cerdas. Kita mengolah akal kita, otak kita, memori kita agar kita cerdas. Belajar, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas, totalitas, dan sebagainya. Agar kita cerdas. Kemudian wahirsin, keinginan yang kuat, sungguh-sungguh, jangan main-main dalam belajar, dalam menghafal Quran, apapun dunia akhirat kita teraih, ilmu umum ataupun ilmu agama silakan, berprestasi kita. Kemudian dalam menuntut ilmu juga harus sabar, sabar. Kemudian wastibarin wabulghatin, bekal, butuh modal, butuh perjuangan. Kemudian wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Ada guru kita, pembina kita, guru-guru kita, pelajaran agama, pelajaran umum, belajar, mau diajarkan. Gantian nanti kita juga mengajarkan adik kita atau murid-murid kita yang akan datang, misalnya begitu. Harus ada pembimbingnya, jangan belajar sendirian dalam belajar ataupun menghafal dan seterusnya. Kemudian waktu li zamanin, waktunya yang lama, sabar, waktunya lama. Nah, kalau saya tambahkan lagi, ini dari saya, ya. Bagaimana meraih kesuksesan ilmu? Yang pertama adalah niat, harus karena Allah Subhanahu wa taala. 2, baca basmalah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. 3, sungguh-sungguh dan serius, jangan main-main. 4, metode, ada gurunya. 5, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Anak muda ujiannya syahwat, wanita, ada juga harta, ada juga kedudukan dan sebagainya. Makanya kita harus stabil. Tinggalkan dosa, rebut yang halal, ngapain nyari yang haram, ya. Dulu Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, dikeluhkan oleh muridnya Imam Syafi'i yang hafalannya berantakan. Padahal hafalannya luar biasa. Kita tahu Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun menguasai kitab Al-Muwatta, 15 tahun menjadi ulama, mufti, memberikan fatwa. Hafalannya agak terganggu dia. Kata Imam Waqi, gurunya coba evaluasi diri. Bisa jadi karena ada maksiat. Ternyata dia nggak sengaja melihat aurat wanita, dan itu juga langsung tobat kepada Allah, berpaling dan sebagainya. Nah, maka al-ilmu nurun, bayaran naik, bukannya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak bisa diberikan kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa. Anda mau hafal Quran, anak muda, tinggalkan dosa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, sabar. 7, berdoa. Setan aja berdoa, lalu doanya dikabulkan agar usianya sampai di akhir zaman. Apalagi kita orang beriman, taat kepada Allah, melakukan ibadah puasa, apalagi menjelang puasa, apalagi menjelang berbuka, doa mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mungkin seluruh Indonesia atau dunia mendoakan 402 kapal selam itu kan, tapi mungkin doa kita bukan nggak dikabulkan. Tidak ada yang bisa mencegah kalau memang udah wafat, jadwal wafat itu nggak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, itu berarti doanya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi minasyuhada. Nah, doa udah wafat nggak bisa ditambahkan lagi usianya. Tapi keberkahannya luar biasa di dunia, apalagi di akhirat. Maka jangan berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya sampaikan tentang adab membaca Al-Qur'an, ya. Ada 10 nih sebagai terakhir, mungkin nanti ada yang mau bertanya. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh, saya rangkumnya, ada membaca Al-Quran. Kedua, memelihara tajwid, ada tingkatan tartil, ada hadar, ada tadwir, dan sebagainya. Cepat boleh, tapi sesuai dengan ilmu tajwid, dan sebagainya. Nah, kemudian juga berwudu, yang ketiga. Yang keempat, mulut dalam keadaan bersih atau bersiwak. Ya. Kemudian 5, berpakaian bersih, yang terbaik, apalagi ke masjid, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menghadap kiblat, lebih utama lagi dalam kondisi sholat. Sholat sunnah boleh megang Quran, boleh pakai aplikasi Quran, tapi media sosial lainnya tutup dulu. Nanti ada WhatsApp masuk, dibalas, sebentar saya lagi sholat, batal, ya, dan sebagainya. Kemudian 7, niat karena Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari Muslim, bab awal itu niat karena Allah. Pengen hafal Quran, pengen jadi keluarganya Allah, dimuliakan dunia akhirat, bukan karena wanita, karena dunia, pujian, hilang itu pahala semua. Kemudian diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan para kabur, malaikat berdatangan. Kemudian yang ke-9, dihadiri atau diakhiri, maksudnya dengan membaca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan seterusnya. Dan yang terakhir 10,
dibaca dengan tartil, dengan baik sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, syukran Ustaz Said Kutub atas penyampaian materinya. Untuk sesi berikutnya itu akan ada sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ngechat lewat kolom chat Zoom atau silahkan dengan on mic-nya dengan menyebut nama dan asal sekolah. Ya, Raisa sudah angkat tangan. Raisa ingin bertanya, Raisa. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Kan saya kan baca Qurannya masih jelek gitu. Nah, jadi kalau baca Quran yang banyak gitu jadi capek. Nah, gimana caranya kita bisa baca banyak tapi nggak capek gitu karena belum bisa? Baik, ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Atau mau langsung dijawab saja, Ustaz? Baik. Saya akan sampaikan. Pertanyaannya ini luar biasa, kaitannya juga dengan bacaan Al-Quran ya. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir, pandai membacanya, akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Bacaannya cepat sesuai dengan ilmu tajwid, tartil atau tadwir, ya, lambat, bahkan lambat sekali dan sebagainya, itu silakan, yang penting sesuai dengan ilmu tajwid. Waqafnya, madnya, idghamnya, gunahnya dan sebagainya. Makanya kita perlu ada sanad guru, ada juga guru yang mengajarkan supaya kita dibimbing. Itu kalau dia bagus bacaannya, derajatnya dengan malaikat yang mulia. Kemudian jangan patah semangat. Masih ada kelanjutan hadisnya dari Nabi. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Rawal Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Dan orang yang membaca Al-Qur'an namun ia membacanya dengan terbata-bata dan kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Bayangkan, yang lancar 1 pahala. Dia kali 10, dia kali 10 lagi. Tapi bagi yang tidak lancar, pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang lancar tadi. Kenapa? Dia belajar, dia baca terus, ya bacaannya dia, kemudian dia mengulang bacaannya juga, terbata-bata kesulitan, tapi terus dia belajar, apa yang terjadi? Pahalanya 2 kali lipat. Bagi saudara-saudari kita, murid kita, jamaah kita yang kesulitan dalam membaca Al-Quran, jangan khawatir, pahalanya ada lebih banyak daripada orang yang lancar. Bahkan dalam belajar ilmu, sesuatu apapun, kalau kita kesulitan tapi terus-terusan kita belajar, itu bisa mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya banyak, ampunan dosa karena kesabarannya. Dulu ada seorang ulama kesulitan dalam belajar. Kemudian dia lihat ada batu yang sangat besar, diteteskan oleh air yang kecil tapi terus-menerus. Lama-lama batu yang besar itu bolong. Akhirnya dia punya konsep segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus, dia akan sukses. Ya, gagal itu biasa, tapi terus maju dalam belajar. Siapakah dia? Dia adalah si anak batu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar yang luar biasa. Jadi jangan putus asa dan kita dapat pahala, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus belajar. Awalnya sulit, nanti juga menjadi biasa, menjadi yang lumrah, ya. Sering mendengarkan murattal, sering mendengarkan YouTube Al-Qur'an, sering mendengarkan guru kita, sering baca poinnya, maka Anda akan lancar.
Bahkan Qur'annya kita bisa download aplikasinya, dengarkan langsung Al-Qur'annya dengan para ulama atau imam-imam besar kita di dunia. Jadi tadi bertanya, jangan ada keraguan sedikit pun, maju terus. Kalau letih, capek, biasa. Kita harus sesuai dengan kesanggupan kita dalam taat. Fattaqullaha mastata'tum. Kita kuatnya setengah juz, ya silakan. Kita sanggupnya 1 juz, lakukan. Kita sehari 10 juz, silakan. Ya kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i ya kita jauh gitu. Tapi kita maksimal sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Allah nggak akan membebani kita kecuali kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita bertekad. Kalau udah nggak sanggup, ya udah istirahat. Kalau masih sanggup, terus maksimalkan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Syukur Ustaz. Jelas atas jawabannya. Ya teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan bisa on. Ya, saya ibu mau tanya boleh? Ya, silakan Bu. Mohon maaf, saya off cam ya, Pak Ustadz, karena sinyalnya nggak bagus tadi. Jadi kalau saya off cam, suaranya lumayan. Begini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah di dalam membaca Al-Quran itu kita diwajibkan mengerti daripada arti daripada ayat-ayat yang kita baca? Karena saya pernah dengar gitu, mudah-mudahan salah ya perkiraan saya Pak Ustadz, katanya kalau kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, kayak gitu, itu dianggap istilahnya kayak sia-sia lah gitu Pak Ustadz. Sementara kan kita ingin istilahnya membaca Al-Quran itu adalah suatu, kalau bagi saya ingin yang lebih baik gitu Pak Ustadz. Kalau misalnya membaca tapi tidak tahu artinya, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Hanya kalau misalnya bacaan sholat, kalau bacaan sholat benar, misalnya kita membaca Al-Fatihah, nah itu saya suka dibarengi dengan artinya. Jadi misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati menjawab itu artinya apa gitu. Jadi sembari membaca ayatnya, sembari istilahnya adalah artinya di dalam hati saya. Tapi kalau membaca Al-Quran yang segitu banyaknya, apakah saya perlu membuka tafsirnya juga gitu, istilahnya membuka artinya juga, atau baca ya baca aja gitu loh. Insya Allah sih misalnya katamnya sampai berapa kali katamnya dalam 1 bulan Ramadan itu. Begitu Pak Ustadz, apakah wajib istilahnya tahu artinya dari ayat-ayat tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Bunda yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Quran ini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Quran Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, penuh kebaikan agar mereka menghayati ayat-ayat tadabbur. Kata Imam Ali, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, penghayatan dan sebagainya. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah kita wajib paham semua atau hanya cukup membacanya? Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita agar menjadi ahlul Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, terapkan 8 yang tadi. Sebisa dan semaksimal kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Walaupun sekali lagi kita masuk surga berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya usaha ikhtiar maksimal. Dan bedanya Al-Quran dengan yang lainnya, kalau kita mempelajari sesuatu ya bacaan, misalnya bahasa Inggris, bahasa apa, kita bisa baca, tapi ngerti atau enggak. Kalau nggak ngerti, nggak ada manfaatnya kita baca tuh, karena nggak ngerti. Bacanya bagus, nggak ngerti buat apa, ya? Atau bahasa Jepang, bahasa apapun, karena nggak ada manfaatnya, kita bisa baca doang. Apalagi Al-Quran ini beda dengan yang lainnya. Bahkan hadis saja itu mendapatkan pahala kalau kita melakukan apa yang kita baca. Kita melakukan apa yang kita baca. Dilarang oleh Nabi begini, diperintahkan oleh Nabi begini, dan seterusnya. Nah, kita melakukan syaratnya baru dapat pahala.
Nah, bedanya Al-Quran, ini kalamullah, dia firman Allah yang maha agung, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu batin. Kalau Nabi ngaku-ngaku sebagai buatan Nabi Al-Quran ini, maka aku akan mencabut urat lehernya. Bahwa ini Al-Quran benar-benar datang dari Allah. Makanya Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya adalah apa? Kita membacanya mendapatkan pahala walaupun nggak ngerti. Walaupun kita nggak ngerti, itu dapat pahala. Bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi itu keutamaan, keistimewaan dibandingkan hadis sekalipun, apalagi Quran, apalagi buku-buku yang lain. Kalau ini mendapatkan pahala, kita membacanya dan nggak ngerti. Dan sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah, inilah harapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW agar kita membaca Al-Quran itu dibarengi dengan pemahaman semaksimal kita. Misal, karena Al-Quran ini sebagai hudal lil muttaqin, pedoman kita. Kalau pedoman kita nggak baca, misal ayat larangan minum khamar misalnya, itu bukan kemarin sore kita bahas. Ini sudah 1400 tahun yang lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Jauhkan, dilarang. Riba juga gitu, 1400 tahun yang lalu dilarang oleh Allah. Kok kita baru paham sekarang? Hello, misalnya, kemana aja kita jadi orang beriman? Kita nggak baca. Misalnya, maka bacalah semaksimal kita. Misalnya kalau imam-imam kita, baik yang 1 juz dalam setiap sholat malamnya, atau setengah juz, atau ayat-ayat disampaikan oleh panitia, bahwa nanti malam, bahwasanya imam akan membaca surat Al-Qadar misal, atau membaca surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Nah, kalau memang ada waktu dan ada kesempatan, sebelum kita sholat, kita baca dulu tuh terjemahannya secara global. Oh, ternyata ini kira-kira nanti bacaannya begini. Makanya Nabi memuji Allah di saat ayat-ayat surga, dia bahagia, dia sedih saat ingat neraka dan sebagainya. Karena dia menikmati ayat-ayat itu, dia paham betul. Ya, dalam ayat Al-Quran. Karena apa? Karena dia sebagai pedoman hidup kita. Semaksimal yang bisa kita baca. Sebelum mendengarkan atau sholat bareng dengan imam, sholat raweh, sholat berjamaah, atau sholat wajib, kita kalau memang bisa kita baca dulu. Apalagi sekarang ada di handphone terjemahannya. Oh, secara global tuh maksudnya kayak gini. Dan dalam sholat juga, kita secara global paham maksudnya apa. Kita paham nggak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwanni. Kita padahal minta ampun kepada Allah setiap hari. Kemudian juga kita minta ditunjuki oleh Allah hidayah, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali minimal. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, tapi jalannya orang yang beriman, yang istiqamah, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kita tiap hari doa begitu. Tapi ternyata kehidupan kita tidak mencerminkan itu. Pengen menjadi penghafal Quran, keluarganya Allah, tapi nggak pernah mau baca Quran. Jangan mimpi di siang bolong. H-1 juga nggak bakalan hafal Quran. H-1 menjelang kiamat nggak bakalan hafal. Karena apa? Doa dibarengi dengan ikhtiar maksimal. Jadi supaya kita menjadi keluarganya Allah, ahlul Quran yang baik, jadi orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, selain kita menghafal, selain kita membaca, kalau bisa pun itu harapan Allah agar ayatnya ditadaburi. Dan kita bukan hanya menegakkan bacaan Quran sesuai ilmu tajwid, panjang pendeknya, sifatul huruf, makharijul huruf, tapi tegakkan yang ada di dalam Quran. Pelarangannya jauhin, yang diwajibkan kerjain. Kita melakukan itu enggak? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bunda. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ustadz, jelas banget. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ini ada yang bertanya lewat chat Zoom, akan saya bacakan Ustadz. Dari Sabikah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waktu itu saya pernah melihat video, katanya bagi yang perempuan ketika membaca Quran diperbolehkan untuk tidak memakai jilbab. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik.
Jadi memang kalau kita yang terbaik, namanya adab yang terbaik, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dalam keadaan wudhu, apalagi dalam keadaan suci, dalam keadaan sholat, itu yang terbaik, ideal terbaik. Dalam keadaan sholat, boleh membaca Quran dalam keadaan sholat sunnah, dan sebagainya. Lalu kalaupun tidak kondisi seperti itu, boleh nggak pakai jilbab? Silakan. Kalau Anda biasa emang sudah memakai jilbab itu menjadi kewajiban, di rumah Anda dengan mahram Anda dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, silakan. Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau ideal tadi yang terbaik dalam keadaan sholat dan sebagainya, silakan semaksimal mungkin. Jadi boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu membaca Quran di dalam kamar mandi. Ya, di dalam kamar mandi jangan baca Quran. Yang ada mungkin pada nyanyi kali ya. Nauzubillah min zalik. Banyak zikir, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi boleh nggak? Boleh, silahkan. Bahkan jangankan itu, yang datang bulan, ya halangan, boleh membaca Quran. Ya, dia dengan sarung tangannya atau aplikasi Quran atau bukan Quran murni, ya ada terjemahannya dan sebagainya, silahkan. Agar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Pada saat Lailatul Qadar, bagi mereka yang berhalangan, apa yang mereka lakukan? Banyak dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sedekah. Kalau dia nggak bisa sholat, bisa melakukan. Dan pahalanya sama seperti orang yang sholat kalau memang udah menjadi kebiasaan. Setiap hari sholat duha, tiba-tiba uzur syar'i, pahalanya tetap dapat sholat duha. Sering qiyamul lail, tiba-tiba nggak sholat qiyamul lail, tetap dapat pahala qiyamul lail. Kebiasaan wanita soleha melakukan hal yang sama pada saat dia nggak berhalangan, sama saat dia mendapatkan halangan, pahalanya terus. Gitu. Jadi semangat terus, bahkan pahalanya luar biasa. Dia tidak melakukan tapi pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman sekalian? Silahkan bisa on mic atau lewat suatu surat atau ayat Al-Quran, tetapi di ayat atau surat harus diluruskan. Jadi nanti malaikat pada saat orang-orang kafir, maksiat dan dosa bergerombolan masuk ke dalam neraka, mereka ditanya, alam ya'tikum nadhir, apakah Quran sunnah datang kepada kalian? Qalu bala, mereka berkata, benar. Quran, hadis Nabi sampai kepada kami. Kenapa Anda durhaka kepada Allah? Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran dan sunnahnya sudah sampai, kitanya yang nggak peduli. Nggak mau tahu. Kalau kita memang nggak tahu, tapi kita udah belajar, kita nggak tahu ya nggak ada masalah. Yang tadinya kita nggak tahu nih misalnya, babi haram atau halal misalnya, itu atau makanan ini kita nggak tahu nih haram apa halal misalnya, itu dimaafkan. Namanya nggak tahu, kondisi darurat juga dimaafkan, uzur syar'i juga dimaafkan. Kira-kira begitu. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau nggak peduli, nanti ditanyakan oleh malaikat, sudah sampai Anda yang nggak peduli. Nah, resiko Quran memang resikonya namanya menghafal lupa. Namanya mau menjadi keluarganya Allah, pilihan nggak main-main. Makanya menjadi keluarganya Allah harus mengulang hafalannya. Jangan sampai seperti ayat yang tadi saya sebutkan. Dahulu di dunia dia matanya terlihat, tapi pada saat di akhirat dia buta. Dia dilupakan Allah karena dahulu melupakan ayat Quran yang dihafal, kemudian ayat Quran yang diingatkan tapi diabaikan dan sebagainya. Banyak tafsirnya tuh ya. Jadi bagaimana? Wajar namanya manusia itu lupa, tapi ada kesungguhan kita untuk mengulang. Jangan dibiarkan. Kalau belum lancar juga biarin terus aja kita murojaah, kita baca, kita ulang semaksimal kita. Ya. Makanya ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau azab kami di saat kami lupa atau salah. Imam besar, dia mau Masjidil Haram, mungkin Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi yang hafalannya kuat, hebat. Dia pernah salah dalam sholatnya, bacaannya, ya kan? Karena ditampilkan kita lihat dia salah, wajar namanya manusia. Yang nggak pernah salah namanya malaikat.
Ya, manusia lupa dan salah memang tempatnya al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Tapi bagaimana tekad kita untuk mengulang hafalan kita? Kita ada tekad kita mengulang, membaca, murajaah dan sebagainya. Kenapa? Nanti kita akan bacakan itu kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kita, sebisa kita. Jangan nggak malah menghafal, udah baca. Masalah lancar nggak lancar kita ada usaha nggak, ada ikhtiar nggak. Kalau ada ikhtiar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak bisa juga? Namanya belajar, namanya menghafal, namanya mengulang. Sulit terus aja nanti ampunan Allah, dimaafkan oleh Allah, mendapatkan pahala. Apalagi ayat Quran yang kita udah hafal banyak, resikonya lupa wajar. Tapi jangan pernah kita putus asa untuk tidak mengulang. Yang orang hafalannya udah kuat saja, itu mengulang Qurannya berkali-kali, khatam berkali-kali. Apalagi kita yang hafalannya sedikit dan sebagainya, malah kita nggak ngulang, resiko menghafal. Jadi Al-Quran itu rasanya ngangenin. Kalau lagu-lagu yang kita hafal misalnya, sehari diulang 17 kali, Anda bosan nggak? Pasti bosan. Kalau Quran 17 kali Anda ulang surat Al-Fatihah, kagak bakalan bosan ya. Memang sifatnya begitu. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan hilang. Resikonya begitu. Nggak ada orang penghafal Quran yang hafalan hebat, dia nggak ulang lagi, nggak bakalan. Apalagi sebulan dia nggak ngaji, nggak bakalan. Pasti dia mengaji. Pasti dia lebih banyak daripada kita interaksinya. Kenapa? Resikonya lupa. Jadi Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun. Bagi orang Arab, bagi orang Indonesia bisa. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah mengulang dalam surat Al-Qamar, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dijadikan zikir, untuk dijadikan wirid, untuk dijadikan hafalan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Sering membaca akan lancar, sering mengulang dia akan lancar. Jadi Al-Qur'an itu sulit kita menghafal misalnya, kemudian mudah. Setelah sudah lancar, kita nggak akan rela meninggalkan hafalan kita begitu saja. Nggak mungkin. Kalau Anda udah lancar, nggak akan mungkin dia tinggalkan. Dia rugi karena dia udah hafalin itu. Makanya prinsipnya kalau memang dari awal, sebagaimana sahabat tidak meninggali ayat yang lain sebelum ayat itu dihafal, dipahami, diamalkan, baru pindah ke ayat-ayat berikutnya. Jangan sampai hilang ayat sebelumnya, misalnya gitu. Itu upayakan kalau memang dari awal. Lebih baik 1 juz tapi lancar ketimbang 5 juz tapi nggak ada yang lancar. Nah, kita mengulang terus, sabar, mengulang terus. Nah, ini adalah target seumur hidup, misalnya hafal juz 30. Target 2 juz, atau 5 juz, atau target 30 juz, atau anak kita lah. Atau keluarga kita lah, atau cari pembantu yang hafal Quran misalnya gitu ya. Nah, intinya keluarga kita ada yang hafal Quran, ya upayakan begitu, atau anak didik kita dan sebagainya. Minimal ada satu yang mengantarkan kita, memudahkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Cukup sampai sini saja sesi tanya jawabnya. Untuk berikutnya itu akan ada membaca kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Said yang akan dibacakan oleh saya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil dari materi yang tadi dibacakan, yang disampaikan oleh Ustaz Said, yaitu yang pertama, ini satu, orang-orang yang soleh itu merupakan orang yang menyambut Ramadan dengan senang hati dan menangisi kepergiannya dan takut wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua, bulan Rajab merupakan waktu di mana kita menanam. Bulan Sya'ban merupakan waktu kita menyiram, dan bulan Ramadan merupakan waktu kita memanen. Oleh karena itu lebih baik kita untuk memperbanyak amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah menurunkan Quran ke bumi secara langsung di saat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang keempat, malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi malaikat panglima Al-Quran. Yang kelima, Nabi Muhammad merupakan satu-satunya makhluk yang pernah bertemu malaikat Jibril dan dalam bentuk aslinya selama 2 kali, dan juga menjadi satu-satunya makhluk yang pernah bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya di Isra Miraj. Yang keenam, saat Ramadan, pahala dari ibadah sunnah akan mendapat pahala seperti pahalanya wajib, dan segala kebaikan lainnya akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketujuh, Lailatul Qadar merupakan malam turunnya Al-Quran secara langsung. Sedangkan Nuzulul Quran merupakannya hari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur di tanggal 17 Ramadan. Yang ke-8, yaitu ada cara menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu dengan cara 8M. Yaitu yang pertama, membeli Al-Quran, yang kedua, mengambil air wudhu, yang ketiga, membaca Al-Quran, yang keempat, menghafal Al-Quran, yang kelima, murojaah hafalan atau mengulang hafalan, yang keenam, mentadaburi Al-Qurannya atau membaca arti dari Al-Quran, yang ketujuh, mengamalkan Al-Quran, dan yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran kepada orang-orang sekitar kita, baik tentang peringatan atau larangannya. Yang kesembilan, dalam membaca Al-Quran, sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu, karena tentu kita ingin memuliakan Al-Quran. Dan yang ke-10, semakin banyak hafalan kita, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, yang ke-11, jika kita menganggap dosa kita kecil menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganggapnya menjadi dosa kecil. Namun jika kita menganggap dosa besar menjadi dosa kecil, maka Allah akan menganggapnya menjadi dosa yang besar. Dan yang ke-12 yaitu adalah anak yang menghafal Al-Quran, mentadaburinya atau membaca artinya dan mengamalkannya, maka orang tua mereka akan diberi mahkota dan baju terbaik di akhirat nanti. Yang ke-13 yaitu adalah ada membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam membacanya, yang kedua memahami tajwid-tajwidnya, yang ketiga berwudu, keempat mulut kita bersih dengan cara bersiwak atau lainnya, dan kelima berpakaian bersih, keenam menghadap kiblat, ketujuh niat karena Allah, dan ke-8 diawali dengan ta'awuz dan bismillah, yang ke-9 diakhiri dengan membaca doa, dan yang terakhir dibaca dengan tartil. Cukup sekian dari Ane sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kelakuan yang Ane perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ale yang tadi sempat menemani kita di sesi penjelasan materi yang disampaikan oleh Ustadz Sayyid Qutub. Selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh guru besar kita, yaitu Ustadz Sayyid Qutub. Kepada Ustadz Sayyid Qutub dipersilahkan. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang mungkin wafat kapal selam 402 dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, atau termasuk orang-orang yang syuhada, syahid, pahlawan Indonesia. Dan juga kita doakan guru-guru kita agar dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadahnya, diberkahi kehidupannya, diberikan rezeki melimpah berkah. Dan juga teman-teman semua, siswa-siswi SMAN Rohis 43 Jakarta dijadikan orang-orang yang saleh, ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga soleha. Dan kita semua yang hadir dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Yang bagi yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surga, bagi yang sakit Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal qarana wa min sayil asqam. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada guru besar kita yaitu Ustadz Said Kutub yang tadi telah membacakan doa penutup untuk pagi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh Raisa. Dimohon untuk seluruh peserta untuk membuka kameranya, dan untuk ikhwan untuk membuka kameranya, dan juga untuk akhwat bila ingin membuka kamera boleh, bila tidak mau ya tidak apa-apa. Oke, saya izin ngambil gambar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, syukron teman-teman. Baik, sebelum menutup acara Tablik Akbar Ramadan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa untuk membaca doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ane sebagai MC, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya segala kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu berasal dari diri Ane sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah, izin live ya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Makasih Pak Adis, Pak. Makasih Bu Tasyani. Ya Bu, makasih Bu. Ya Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Ya makasih Pak Wawan. Di Pak Wawan. Ya, sama-sama.